Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada hari yang penuh berkah ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bertadabur, bertazakur dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmu keislaman, mengkaji ajaran Islam. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus untuk menuntut ilmu menjadi nilai ibadah dan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Pada hari ini Al-Fakir ingin membahas tema gempa Cianjur merupakan peringatan untuk kita semua. Gempa Cianjur yang terjadi beberapa pekan yang lalu, tepatnya tanggal 22 November ya 2022, tolong dikoreksi kalau salah ya. Itu terjadi gempa Cianjur yang berkekuatan cukup tinggi sehingga terasa sampai ke Jakarta getaran itu, sehingga kemudian meninggalkan dampak yang cukup parah, menelan banyak korban. Hal itu kemudian disikapi oleh kita semua dengan kepedulian kita menggalang donasi, bantuan baik bentuk logistik maupun finansial untuk memenuhi kebutuhan para korban gempa di Cianjur, yang mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka ya. Juga beberapa hari yang lalu terjadi gempa susulan di Kabupaten Garut ya, tepatnya di Malangbong kalau nggak salah ya, yang berkekuatan 6,4 skala Richter. Gempa-gempa yang terjadi itu memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gempa. Kalau secara ilmu bumi, menurut BMKG itu ada spiral ya. Ada spiral Cimandiri yang kemudian patah, yang mengakibatkan terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur. Juga kemarin di Garut, belum diteliti ya, belum didalami oleh BMKG. Mungkin ada spiral lain, mungkin spiral yang dinamakan spiral Lembang. Ana Al-Fakir awam ya, hanya bisa mendapatkan referensi dari para ahli. Hal ini harus disikapi kita dengan sikap sabar dan terus berdoa, mawas diri untuk tetap bisa menerima takdir Allah, kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tertimpa musibah, baik kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan aset kekayaan, maka Allah mengajarkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 156 untuk bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang apabila terkena musibah, orang-orang beriman itu mengucapkan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi apapun yang kita miliki semuanya milik Allah. Satu saat Allah akan ambil, kita harus bisa bersabar, bisa menerimanya. Ya, salah satu sebab yang mungkin sering dibahas oleh para ulama dari sudut pandang agama karena adanya kemunkaran yang dibiarkan. Dengan kata lain, adanya pembiaran terhadap kemunkaran yang terjadi, kemungkinan ya, yang terjadi di tempat-tempat musibah, baik itu gempa, gunung meletus, dan yang sejenisnya. Biasanya terjadi kemunkaran yang dibiarkan, terjadi pembiaran ya. Maka dalam Islam mencegah kemunkaran itu adalah wajib ya, menjadi hal yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi dalam kisah sebuah hadis, pernah malaikat kemudian ingin menjalankan perintah Allah untuk menimpakan suatu kampung yang sudah membanggang dan durhaka kepada Allah.
Tetapi malaikat melihat ada seseorang hamba yang masih sibuk berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah. Hal itu membuat malaikat kemudian ragu untuk menimpakan musibah bencana kepada kampung tersebut. Malaikat kemudian kembali kepada Allah, melaporkan hal itu kepada Allah. Terkejut malaikat ketika Allah timpakan semua masyarakat tersebut dengan musibah, dengan bencana, karena orang-orang yang hanya peduli pada dirinya, tidak melihat lingkungan sekitar, sibuk dengan ibadahnya sendiri, itu justru adalah suatu bentuk kemunkaran itu sendiri. Jadi Allah nggak mau kalau kita ibadah aja nggak ngelihat kanan kiri kita masih ada banyak yang nggak sholat, kanan kiri kita masih ada yang maksiat, masih ada perzinahan, masih ada perjudian, masih ada miras, masih ada kezoliman, ketidakadilan, kemudian kita diam saja, maka Allah akan menimpakan semuanya kepada masyarakat sekitar, baik, yang soleh maupun yang durhaka kepada Allah. Itulah pentingnya melakukan nahi munkar, ya, mencegah kemunkaran, ya. Ayatnya juga jelas, Allah perintahkan, ya, dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebagian dari umat Islam yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ya, harus ada nih hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau semua satu kampung nggak ada yang ngelakuin, dosa semua tuh satu kampung, ya. Biar ada ustadz, ada kiai, tapi ada kemunkaran di dalam kampung itu kita biarkan, dosa semuanya. Tanggung jawab para alim ulamanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika kita tidak melakukan pendekatan pada masyarakat yang masih lalai kepada Allah, ya. Jadi nggak ada berpikir nafsi-nafsi, masing-masing aja lah, ngapain kita ganggu-ganggu, yang penting kita nggak ikut. Itu berpikir yang keliru. Dalam urusan agama, urusan kemaksiatan, itu tanggung jawab bersama, kolektif. Umat Islam harus berjamaah untuk bisa kemudian menghilangkan kemunkaran tersebut. Kita libatkan RT RW, Babin Kamtipmas untuk menertibkan kalau ada tempat prostitusi, ada perjudian, ada miras. Kita libatkan untuk kemudian membersihkan penyakit-penyakit masyarakat yang terjadi di lingkungan kita, ya. Jangan didiemin aja, diantepin aja, bodoh amat ah, yang penting gua nggak ikut-ikutan, gua nggak ikut judi, gua nggak ikut main jablay, gua nggak ikut minum-minuman keras, sibuk sendiri di musola, sibuk sendiri dengan ibadahnya di rumah, itu nggak ada artinya apa-apa. Allah justru murka. Allah akan menimpakan bencana azab kepada seluruh masyarakat di sekitarnya ketika ada kemunkaran, tidak ada satupun orang yang mengingatkan, ya. Jadi nggak ada istilah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Urusan agama rame-rame, bareng-bareng, saling mengingatkan. Tawasobil haq, tawasobi sob. Saling mengingatkan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, kesimpulannya sebelum Al-Fakir tutup, mari kita sikapi gempa Cianjur dengan sikap sabar, tabah, dan terus beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir, munajat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan nahi munkar, mencegah kemunkaran ketika kita melihat ada suatu kemunkaran di lingkungan kita. Itu adalah salah satu cara agar kita terhindar dari bencana dan musibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.